Semangat semangat, Jorici dari sini nih fams. Waktunya Ragam Indonesia. Oke, ini kita punya informasi yang kece badai nih, akan kita kasih spesial buat kamu fams ya. Nah, kalau misalnya ngomongin bambu ya, bambu ini dia punya sejuta manfaat loh. Wow, apa sih yang ada di pikiran kamu kalau misalnya mendengar kata bambu? Rumah, kerajinan, makanan. Wah, langsung aja kita lihat liputannya ya. Ini deh informasinya. Banyuwangi memiliki banyak julukan fans, mulai dari kota bahari, kota petualangan, sampai Sunrise of Java. Untuk menarik wisatawan, acara festival unik banyak digelar. Misalnya, Festival Bambu di Desa Gintangan, Blimbing Sari, Banyuwangi. Dalam festival ini ada beragam jenis atraksi dan kerajinan dari bambu fans, dikemas dengan modern tanpa meninggalkan tradisi lokal. Nah, tujuan festival ini untuk mempromosikan kerajinan bambu Desa Gintangan yang menjadi sentra pengrajin bambu. Di sepanjang jalan Desa Gintangan, seni budaya khas Banyuwangi juga ditampilkan fans. Fashion show dari bambu juga tak ketinggalan. Gak nyangka deh, bambu ternyata bisa diolah menjadi kerajinan yang unik dan cantik. Sejak tahun 1980-an, Desa Gintangan sudah dikenal sebagai pemasok kerajinan bambu. Peminatnya bukan hanya dari dalam negeri saja, produknya sudah diekspor ke Jepang, Brunei Darussalam, dan Thailand. Jenisnya juga macam-macam, mulai dari peralatan rumah tangga, mebel, lampion, sampai songkok atau peci. Dalam pembuatan peci, bambu yang digunakan adalah jenis bambu apus. Bambu ini didatangkan dari desa Sempu fams. Bambu yang sudah dibelah dan potong dibersihkan dari bulunya yang tajam. Lalu, belah bambu tipis-tipis sampai berbentuk lembaran. Rendam deh dalam cairan pewarna. Kemudian, jemur sampai kering. Nah, bambu siap dianyam fams. Untuk membuat songkok, anyam bambu sesuai pola fams. Sesuaikan dengan lingkar kepala yang dikehendaki. Rapikan dengan gunting, beri lem pada setiap sudutnya, dan rekatkan. Sambil dipukul-pukul dengan palu agar menempel kuat. Jadi deh, songkok bambunya. Songkok hasil karya pengrajin Gintangan ini dipasarkan ke Madura, Jombang, Kediri, dan pondok-pondok pesantren di sekitar Banyuwangi. Motif dan warna beragam fams, cocok untuk dipakai saat hari raya tiba. Selain kerajinan, bambu juga sering dipakai dalam kuliner di tiap daerah fams. Kalian yang ngakunya cinta sama seafood, cobain deh sajian yang satu ini. Seafood ini terbilang unik karena dimasak dan disajikan di dalam ruas batang bambu. Kalian bisa mencicipi seafood yang satu ini di Kota Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Aneka jenis seafood bisa digunakan dalam olahan ini. Tapi kali ini ada 4 macam seafood fams, mulai dari kerang darah, kerang hijau, cumi, dan udang. Bumbu pelengkapnya ada bawang bombay dan cabai rawit. Sebelum dibumbui, rebus semua seafood selama beberapa menit saja, secara bergantian. Lalu, tumis bawang bombay dan cabai rawit. Masukkan deh bumbu racikannya, oseng-oseng sampai mengeluarkan aroma harum. Sedap! Tuang deh aneka seafood dan aduk sampai semua bumbu rata. Karena semua seafood sudah direbus, memasaknya nggak perlu waktu lama. Langsung angkat dan tuang seafood di atas daun pisang. Wait fams, belum selesai nih. Seafood ini masih harus dibakar terlebih dahulu. Lipat daun, kunci kedua ujung daun supaya seafood nggak tumpah. Masukkan deh bungkusan daun berisi seafood ke dalam bilah bambu. Tinggal bakar bambu di atas tungku perapian sampai bambu menghitam. Fams, memasak dengan media bambu sebenarnya tidak hanya dikenal di Indonesia saja. Proses seperti ini juga masih digunakan di Thailand, Nagaland, atau bagian negara India sampai Asia Selatan. Pantas saja, memasak dengan media bambu bisa dibilang hidangan ciri khas Asia. Konon, memasak dengan bambu dianggap sebagai cara yang efisien dan hemat karena nggak perlu banyak wadah. Kalau sudah matang, bambu juga digunakan sebagai wadah makan fams. Praktis dan nggak perlu pakai cuci piring segala.
Selain itu, membakar makanan di dalam bambu juga bisa menambah aroma dan cita rasa masakan. Apalagi berpadu dengan rempah. Rasanya, jangan ditanya fams, enaknya kebangetan. Seafood bakar bambu dibanderol dengan harga Rp200.000 hingga Rp300.000. Semuanya tergantung besar porsi fams. Selain seafood, lauk lainnya juga bisa dimasak dalam bambu. Misalnya iga atau patin. Sebagai alternatif bagi kalian yang alergi seafood, wajib coba deh kalau lagi ke kota Satria. Ngomongin bambu, ternyata ada loh Bapak Bambu Indonesia sekaligus Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Kenalin fams, ini Abah Jatnika. Ia juga dikenal sebagai guru pencaksilat fams. Di rumahnya terdapat pohon bambu dengan berbagai spesies, mulai dari bambu kuning, bambu petung, dan masih banyak lagi. Abah juga mahir dalam pengobatan fams. Abah juga melakukan terapi dengan senam hijaiyah. Senam warisan leluhur Desa Cimande, Jawa Barat. Kenapa dinamakan senam hijaiyah? Karena gerakannya yang menyerupai huruf hijaiyah. Uniknya lagi, Abah juga melakukan praktek pengobatan terapi bambu yang bisa memperbaiki syaraf-syaraf kecil, otot, dan pendarahan darah yang tersumbat. Peralatan digunakan juga terbilang sederhana, semuanya juga terbuat dari bambu. Masing-masing bambu juga memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Misalnya, bambu kulintang ini, meski dikenal sebagai alat musik khas Sunda, ternyata kulintang bisa memperbaiki syaraf pada jari tangan asal digunakan dengan benar ya. Selanjutnya, ada panarat yang bermanfaat mengalirkan darah dan sistem syaraf tubuh. Cara kerjanya dipukul-pukul secara perlahan, tapi pasti. Wits, jangan terlalu keras ya, agar otot gak tegang. Oh iya, saat menjalani terapi, tubuh biasanya menjadi lebih rileks dan ngantuk. Penyebabnya, tubuh yang melepaskan hormon endorfin membuat tubuh nyaman sampai ngantuk. Asik nggak tuh? Wits, kreativitas anak bangsa gak berhenti sampai di situ. Warga Lampung juga ada yang membuat produk kreatif dan unik. Ini dia nih, sepeda bambu fams. Wow! Belakangan, sepeda sempat digemari sebagai tren sehat kekinian pada masa pandemi. Sepeda bambu dari Lampung ini pun terlahir pada masa awal merebaknya pandemi di tahun 2020 lalu. Fams, potongan bambu yang dipakai untuk sepeda ini didatangkan langsung dari dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Bahan bambunya adalah jenis bambu cendani yang kekuatannya cukup mumpuni. Tumbuh di daerah pegunungan yang dingin, bambu cendani memiliki jeda antar ruas yang cukup pendek. Jadi unik dan futuristik gitu deh fams. Biasanya fams, untuk satu unit frame sepeda bisa dibuat dalam waktu minimal 4 hari. Pengerjaan yang masih manual dengan komposisi perekat yang kuat dan berlapis emang butuh sabar dan waktu ekstra. Satu unit rangka sepeda bambu ini fams biasanya dibanderol dengan harga 1,5 sampai 2 jutaan rupiah. Untuk sepeda siap pakainya sih, harganya beda lagi. Bisa sampai 3,5 juta ke atas fams, tergantung komponen sepeda yang dipilih. Selain ke wilayah kota Bandar Lampung, saat ini penjualan sepeda bambu baru sampai beberapa daerah di Pulau Jawa. Antusiasnya lumayan lah ya untuk produk kreatif yang masih sumber jagung. Walaupun terbuat dari bambu, sepeda ini diklaim mampu menahan bobot pemakaiannya dari 80 hingga 100 kg. Emang sih sepeda bambu ini bukanlah jenis sepeda aksi yang bisa dipakai buat freestyle atau lompat-lompatan. Tapi, kalau cuma untuk gocapan alias gowes cari sarapan, lumayan bikin keringetan. Gowes-gowes cantik biar jiwa raga tetap sehat. Emang FMs, sekarang-sekarang ini, liburan itu ya banyak orang mengidentikan dengan staycation. Gak perlu budget gede, gak perlu macet-macetan, gak perlu kemana-mana gitulah ya. Pokoknya udah diem di tempat staycation, oke? Tapi by the way, emang kita mau staycation di mana ya? Kira-kira ada ide gak sih? Ya?
Tempatnya sejuk, asri, plus jauh dari hiruk pikuk, emang paling jos nih buat dijadiin spot liburan. Biarpun cuma di dalam kota, tapi yang namanya liburan atau sekedar refreshing tetap harus jalan terus. Kayak liburan bertema staycation nih, di sebuah resort wilayah Brastagi, Sumatera Utara. Wadadidaw, ternyata di area hotelnya juga punya mini zoo nih. Uniknya, mini zoo di sini punya koleksi binatang albino gitu, fams. Kenalin nih, namanya Bobby. Usianya 3 tahun, asal Parapat, Sumatera Utara. Kalau sebutan kerennya sih, Gibbon, fams. Tapi primata yang satu ini sebenarnya sama kok, kayak oa Jawa. Gak beda sama manusia. Albinisme pada hewan juga terjadi karena kurangnya pigmen melanin dalam tubuh. Kondisi inilah yang menyebabkan penglihatan buruk pada hewan albino. Bahkan hewan penderita albinisme bisa dikucilkan loh dari kelompoknya. Gini nih, salah satu treatment staycation guys. Bisa explore spot seru, cukup di dalam area hotel, gak pakai capek. Plus, gak pakai macet-macetan. Pokoknya, kali ini judulnya Tur Antar Kandang ya fams. Dari kandang owa Jawa, sekarang mampir ke kandang burung. Total ada ribuan ekor burung yang dipelihara di mini zoo The Hill Resort ini. Nah, yang paling cantik dan mempesona, ya flamingo ini. Flamingo memang demen banget berkumpul di area danau buatan kayak gini. Kebiasaan kayak gini merupakan cara untuk melindungi diri dari mangsa yang cenderung sulit mengejar mereka di wilayah berair. Kalau mau main-main langsung sama hewannya, tetap bisa dong. Apalagi hewannya jinak dan ngegemesin. Kayak dua kuda poni tadi, ada si Yasmin dan anaknya Raka. Biar imut dan mini kayak gini, kuda poni ternyata bisa punya umur panjang loh. Bisa sampai 30 tahun umurnya. Aje gile. Gak cuma kuda poni yang dilepas dari kandang. Ada si burung hantu juga nih yang udah bertengger manis sambil nunggu dibelai. Asik deh. Udah dulu ya tayangan kita hari ini fams. Semoga informasinya bermanfaat menambah wawasan kalian. Besok kita balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa. Bye-bye!